Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Tris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara ngopi. Ngopi bareng Coach Tris. Ayo kita ngopi. Oke, sahabat Akademika Indonesia dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Coach Anda, Coach Trisno di sini. Senang bertemu dengan Anda semuanya. Saya masih ada di Royal Pitamaha di Ubud. Baru saja menyelesaikan pelatihan tentang how to maintain growth and profitability yang dihadiri oleh beberapa direksi dan manajemen atau pengambil keputusan level eksekutif di beberapa BPR yang ada di Indonesia ini. Mau tahu isinya ya nanti boleh tanya-tanya ke panitia. Tapi yang jelas setelah ini untuk melepaskan suasana yang berbeda, maka saya ngopi, tapi ngopinya saya pengen sehat, air putih aja ini. Ngopinya pengen sehat, air putih. Saya ditemani dengan salah satu yang tadi ikut juga. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan kepada Anda sahabat Akademika Indonesia, Ibu Dewi. Apa kabar? Luar biasa, Coach. Mbak Dewi asli Bali kan ya? Asli Bali. Asli Bali. Asli Bali berarti ge gitu ya. ge dari. Kalau perempuan ge, kalau laki-laki gus. Beli. Oh gus ya. Oke. Ngomong-ngomong tadi gimana? Pelatihan bersamaku menegangkan nggak? Pelatihan hari ini fun, Coach. Fun. Oh fun. Oke, oh fun ya. Iya, fun. Jadi di saat kita udah mulai jam habis makan siang terutama nih, ya kan, di saat perut sudah mulai terisi kan, mata sudah mulai redup. Tapi sempat redup. Saya nggak redup. Cuman udah selalu diselingi sama activity games menarik. Jadi lebih selalu on fire. Ini salah satu nih, Mbak Dewi ini salah satu kalau di pelatihan itu selalu rekor nanya. Wah, rekor nanya. Kenapa sih kok selalu nanya di pelatihan-pelatihan itu? Satu, kita udah dikasih kesempatan untuk ikut kelas. Oke. Jadi kesempatan kita belajar, upgrade diri, terus agar bisa diimplementasikan dalam pekerjaan. Jadi sayang dilewatkan. Dilewatkan dan disia-siakan. Oke. Kesempatan itu kan nggak didapat semua orang, Coach. Oke. Makanya jadi kalau ada kesempatan, ada yang masih mengganjal belum ini tanya gitu. Tanya. Pasti tanya. Ini makanya nggak mau rugi. Saya paling makanya begitu selesai, ayo kita ngobrol di sini. Oh, ngomong-ngomong, Mbak Dewi masuk bank tahun berapa? Saya lulus kuliah langsung masuk bank. Saya 2006. 2006. Betul. November 2006. Beliau sekarang salah satu senior branch manager senior di bank BPR terbesar di Bali dan di Indonesia tentunya. Wow. Dulu gimana perjalanannya? Udah berapa tahun ya nyampe SBM itu? Berarti 2006, sekarang 2002, berarti kan 2022 berarti 14. Hampir 16 tahun. 15,5 tahun. 16 tahun mencapai posisi ini. Wih, keren. Apa tuh rahasianya tuh? Satu, karena waktu masuk BPR itu kita banyak banget
saingan senior ya, coach ya, senior terutama. Anak mudanya masih dikit tuh kalau di BPR dulu. Jadi lebih banyak yang usia senior, yang senior daripada kita. Cuman pada saat itu kita bagaimana kita bisa tampil lewat performance kita, bisa dilihat sama manajemen, bisa dilihat juga keaktifan kita dalam bekerja. Itu sih selalu jadi pedoman saya. Satu, kita fokus pada kita punya target. Yang kedua, kita fokus apa sih yang menjadi dasar penilaian kita di pekerjaan. Memang backgroundnya apa? Saya ekonomi. Oh, memang ekonomi. Ekonomi. Ekonomi apa? Akuntansi, manajemen? Saya manajemen. Oh, manajemen. Oh, sama dong sama itu yang gede itu ekonomi manajemen. Manajemen Sama. juga. Jadi memang rata-rata memang dari dulu pengen di bank ya. Pengen di bank. Kalau ekonomi manajemen di bank itu kan rata-rata kalau sekarang senior branch manager itu biasanya ikut pendidikan ODP atau MDP, ikut nggak dulu? Oh, saya nggak ikut. Oh, Waktu nggak itu kita lagi belum ada program itu. Ada program pertama, habis itu nggak ada, agak vakum lama. Habis itu ada lagi. Oh, jadi Kebetulan nggak kita pernah ikut? melewati program itu kemarin. Jadi nggak Coach. pernah ikut? Nggak pernah ikut. Masuk langsung di bagian apa? Masuk pertama kali saya di customer service. Masuk di 1,5 customer service. tahun di customer service. Terus? Setelah itu di prioritas. Prioritas Lestari first, banking, Lestari first manager namanya di Lestari. Jadi memang menangani yang gede-gede gitu ya. Betul. Oke, terus? Menangani yang besar, customer priority dan sales untuk funding waktu itu. Oh, Coach. jadi lebih banyak ke sales dan vending ya. Iya. Wah. Sama ada beberapa juga kita desain produk juga sama direktur waktu itu. Oh, desain produk juga. Iya. Wah. Jadi semua dikerjain waktu itu karena orangnya sedikit, coach. Oh. Tapi pasti ada yang mendorong mau mengerjain itu. Iya, Senang belajar nggak sih? pastinya. Pasti. Kalau nggak mau belajar, kita pasti akan ketinggalan. Oke. Iya, Jadi- banyak sekali teman-teman baru masuk yang Yang pengetahuannya, pengetahuan dan keterampilannya udah ini, yes, kita ketinggalan kalau kita nggak belajar. ketinggalan kalau nggak belajar. Jadi senang ya? Meleng belajar? dikit, kesalip nih, coach. Ini kayak race nih. Kita harus selalu Jadi kecepatan harus dijaga. kecepatan dan endurance kita harus selalu dijaga. Oke. Oh, jadi itu yang membawa akhirnya sekarang sampai posisi senior brand manager ini. Peran belajar sangat tinggi. Yes, belajar. Termasuk kalau dengan saya susah nggak belajarnya. Kan backgroundnya Yes. funding. Iya. Saya kan lebih banyak ngasihnya kredit. Betul. Itu kan sisi yang berbeda tuh. Nah, Iya. Coach Tris ini adalah satu. Saya banyak sekali belajar di lending, proses Iya. kredit. Yang sama sekali pertama itu kita masih burem, kan ya. Dengan training ini kita bisa tahu apa sih rasio-rasio yang harus kita perhatikan. Oh, dianalisa laporan Yes, keuangan ini ya. apa Oke. sih resiko-resiko bisnis yang harus kita perhatikan? Seberapa sih confidence level kita dalam memutuskan kredit dengan memitigasi resiko-resiko yang ada. Oke. Jadi banyak banget nih belajarnya karena saya backgroundnya itu pure funding. Oke. Tapi enjoy ya. Enjoy. Karena biasanya kalau udah terbiasa di funding, sales yang relatively udah membawa karir kepada posisi yang level ini, kadang-kadang belajar kredit itu udah males tuh. Kan saya udah punya posisi, saya udah punya bidang, mesti belajar lagi. Itu kalau nggak basicnya pengen belajar, ini juga tuh. Tapi seneng ya Mbak Dewi ya? Ya, itu balik ke pribadi Pribadi, masing-masing oke. sih coach ya. Bagaimana kita satu nggak ketinggalan. Malu kalau misalnya kalah sama junior kita Iya, ya, anak-anak baru oke, ini kan oke. kecepatan menangkapnya lebih Tinggi ya? tinggi gitu loh. Oh. Jadi kita harus selalu upgrade lagi, apalagi banyak kesempatan dikasih untuk belajar. Modul coach itu kan lumayan ya, dikasih di Panjang. Lestaria panjang ya. Dari pertama kali saya ikut itu semua, selain dari analisa, decision juga, selain itu juga bagaimana kita menanggulangi kredit bermasalah. Itu lengkap. Paketnya Komplit lengkap, tuh dari A sampai Z tuh, iya paket komplit itu. Paket komplit yang diajarin. Tapi itu membantu ya? Betul, itu membantu satu produktivitas kita. Oke. Dua, waktu kita bekerja lebih efisien karena dan nggak dibohongin juga tim betul juga ya. dibohongin tim. Jadi kesalahan-kesalahan dibuat kan lebih sedikit. Oke. Jadi waktunya kita lebih kerja lebih cepat. Oke. Ini yang kita ngobrol yang ringan-ringan aja tuh kalau gitu, Mas Dewi. Apa sih yang membuat kok pelatihan itu ikut pelatihan tuh seneng?
Ayo nih. Kan katanya senang ikut pelatihan. Ya. Apa yang biasanya membuat ini? Padahal di pelatihanku itu kan berat. Sangat berat bagi saya. Materinya kan berat buat ini, tapi tetap bisa senang terus mau apa? Iya. Kalau di pelatihan itu satu kita menambah wawasan. Oke, jadi keinginan untuk menambah wawasan itu membuat senang pelatihan. Yes. Oke. Skill kita otomatis upgrade. Skill, ya. Ada yang kita implementasikan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya itu adalah kalau ikut trainingnya coach ini kita lebih prepare karena materi kita udah dapat duluan. Materi udah dapat duluan dan jadi ketahuan nanti kalau ditanyain pasti. Jadi paling nggak kita udah siap dengan pertanyaan apa sih yang kita mau dalemin lagi pada saat training itu, pada saat pelatihan itu. Jadi kalau ada persiapan dalam pelatihan itu membuat kita happy. Kalau suasananya gimana? Tertekan nggak sih? Pertama saya tertekan. Saya Terus? sangat stres ya. Baca modul Bapak itu membuat saya bertanya kanan kiri dulu. Iya. Karena memang materinya belum pernah diikuti dan itu materi teknis yang fundamental buat di ini ya. Iya, itu basically yang harus saya tahu. Apalagi belum pernah kenal saya dulu ya. Betul. Setelah kenal gimana? Sakit kepala saya. Setelah kenal gimana? Setelah kenal? Enjoy. Iya, fun. Enjoy, ya? Ternyata belajar ini fun, Pak. Fun. Belajar itu bisa dibuat dengan fun juga ya. Dan mudah masuk nggak kalau fun gitu? Mudah masuk. Ya, kita nggak stres. Pertama kita lihat modul stres. Habis itu kita baca modul, mulai mendalami, terus pada saat training kita bisa bertanya, apa sih ketersesatan kita? Jadi nggak ada yang susah, sahabat Akademika Indonesia semuanya ya. Semuanya itu kalau kita terima ataupun kita lakukan dengan enjoy sih ya oke-oke aja ya. Dan suasana perlu ya. Pernah nggak dalam mengikuti pelatihan atau pertanyaannya gini, apa sih yang kalau ikut pelatihan tuh yang bikin nggak seneng apa coba? Ayo, ini kan kadang-kadang kan kita nggak selamanya cocok juga ya ketemu dengan si pemateri yang bisa sesuai dengan kebutuhan kita, itu kan nggak gampang juga kan. Nah, pernah nggak apa sih yang kadang-kadang sering membuat nggak enak dalam pelatihan? Kalau semasa saya di Lestari kan banyak banget nih coach training-training yang didapat. Kebetulan nih Lestari ini jago juga nih, memilihkan trainer yang membuat kita tuh nggak bosen, tetap semangat dalam mengikuti, selalu bisa. Yang pertama kita harus dapat sesuatu, satu atau dua baru ya? Karena ada ilmu baru. Karena ilmu baru, jadi yang bisa diimplementasikan langsung ke pekerjaan. Itu yang saya suka. Banyak banget yang kita nggak perlu dapat banyak banget, tapi 1-2 aja di setiap training kita dapat. Ada. Termasuk ini kan kita 2 hari nih, udah dapat insight-nya belum? Udah dong. Udah. Di hari pertama saya udah ada note-note khusus apa yang harus saya lakukan nanti di hari Senin. Apa sih? Jadi udah langsung diimplementasikan ininya tuh. Betul. Keren sekali ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau bisa insight meningkatkan produktivitas nih coach. Dan kalau saya lihat ya, CS, priority, sales, kemudian akhirnya SBM, itu kan berarti bahasanya itu continuous improvement. Betul. Dalam hal berkarir, dalam bekerja, continuous improvement itu seberapa penting menurut Mbak Dewi? Punya target nggak sih? Misalnya setelah SBM nih, targetnya apa coba setelah berapa tahun tuh? Kalau di Lestari kita memang punya tagline continuous and never ending improvement. Continuous and never ending improvement. Jadi bener dong, memang continuous. Yes. Jadi dari situ kita belajar banyak coach. Satu, kita belajar dari training. Dua, kita belajar dari buku. Yes. Jadi di Lestari, di setiap orang itu kita wajibkan untuk satu harus baca buku. Nah, kan udah pernah dapat buku saya belum? Belum ya. Iya. Besok masih ada kesempatan. Saya dapat buku. Itu yang gamesnya menarik, ada buku, ada macam-macam. Termasuk yang ini ya, ngejar hadiah ya. Yes, saya paling suka itu. Lumayan. Terchallenge ya, lumayan buat ini. Mudah-mudahan ini memang
memang salah satu metode unik yang saya sering kembangkan di apa namanya, di kalau pelatihan kayak itu ada challenge tuh. Betul. Ada challenge kompetisi kecil, apakah di kelompok apa di ini, sehingga nggak kerasa kita punya waktu sekian lama, itu tahu-tahu Betul. sayanya yang waduh kok materinya belum semua nih. Cepet selesai ternyata. Iya, Jamnya udah nyampe. Iya. Udah mau selesai. Oke. Oh, jadi continuous improvement tuh seberapa penting? Ya, karena dunia perbankan ini kan cepet banget perubahannya ya Coach ya. Dari kita manual cari nabung manual, kalau di BPR itu kan beda ya Coach ya. Dari kita jemput bola, sekarang kita mulai sudah berjualan lewat online, terus semua transaksi ke online. Kalau kita tidak mengikuti semua perkembangan itu, kita akan ketinggalan. Kita tidak dilirik sama customer nantinya. Jadi kita harus improve terus ya. Betul. Luar biasa nih Mbak Dewi. Sekarang berapa Mbak tim? Tim saya ada 30. 30? Yes. Nah, coba nih kira-kira tuh kalau mempraktekkan apa yang kita nih tadi tuh, 30 itu berapa besar yang cukup dikasih challenge aja? Yang dikasih challenge itu saya baru punya, saya hitung tadi ya Coach ya, saya baru punya tadi sekitar 5. 5? Yes. Dari 30? Yes. Berarti berat dong pekerjaannya. 5 sangat sangat berat. Yes. 5 yang bisa di challenge. Terus yang cukup dimotivate? Yang dimotivate ini yang banyak. Oh, yang dimotivate banyak. Karena banyak yang high skill tapi low will. Willnya masih kurang. Iya, kurang. Oh, itu banyak. Itu banyak. Itu berapa? Itu sekitar, saya hitung tadi itu sekitar belasan. Oke, ya 50% lebih. 50% lebih ada di situ. Low will, low skillnya itu kita masih ada sekitar 6 tadi. 6? Wah, itu PR paling berat. Itu PR. Tapi nggak apa-apa. Tapi masih bisa diisi kalau yang itu menurut saya Coach. Masih bisa saya isi. Nggak apa-apa kalau low will, kalau low will, low skill, anaknya usia kerjanya udah di atas 3 tahun? Belum, masih Belum. baru. Nah, kalau masih baru masih bisa diisi. Masih bisa di kayak gelas masih bisa diisi gelasnya nih. Cuman permasalahannya satu tuh, rekrutmennya masih harus di ini tuh. Betul. Karena kalau masih baru itu kan berarti dalam proses ada kecolongan tuh dalam interview kan, dalam iya. Tapi menurut Mbak Dewi nih, dari sekian selama memimpin tadi, potret profiling kayak begitu bermakna dalam proses nanti memimpin selanjutnya? Ya, tadi kan kita bisa melihat karakter tim kita nih seperti apa. Jadi setiap orang ini kita porsikan sesuai dengan kemampuannya dan apa yang harus kita tambahkan, gitu Coach. Jadi kita nggak bisa langsung menghantam semuanya lewat satu jurus. Jadi dengan ini pendekatannya seperti apa, di challenge kah, dimotivasi kah, jadi directing kah, itu masih kita harus melihat setiap orang ini seperti apa. Oke. Jadi nembaknya langsung bersatu-satu. Langsung satu. Yes. Jadi ngepolesnya kalau satu-satu tuh enak ya ini ya. Jadi terus ya. Kalau kita bandingkan selama pandemi ini ada improvement apa di timnya Mbak Dewi? Ya. Kalau pandemi, kalau dulu kita berjualan ya Coach ya, kalau kita berjualan kita telepon untuk janji buat ketemu kan gitu ya, janji kalau buat ketemu. Sekarang dari call kita berharap langsung bisa menjadi closing. Oh, jadi gimana dari call itu bisa langsung jadi closing? Itu tantangannya lebih Zoom, tinggi dong. Iya, dari Zoom kita bisa menghasilkan closing. Oke. Jadi bukan media presentasi secara ketemu tatap muka yang kita lakukan, tapi kita menggunakan media Zoom sekarang untuk kita bisa presentasi, dan kita buat gimmick-gimmick khusus di hari itu. Siapa yang buka kita kasih special something. Oh, jadi itu menarik loh. Yes. Lebih menarik ya. Lebih Makanya hibrid ya. Hybrid ya. Servisnya hibrid ya. Betul, bisa betul. langsung, bisa ini juga. Iya. Harus ngikutin Coach. Kalau nggak ada yang mau ketemu nih sama kita kondisi pandemi. Jadi kan nggak mungkin tokonya tutup kan. Harus betul. tetap Tapi udah mulai ini sih ya sekarang ya. Sudah mulai normal. Sudah normal. Oke. Apa nih obsesi belajar apa lagi nih? Kan funding udah jago, sales udah jago, kredit mulai nih. Apa nih Mulai obsesi apa? banyak belajar. Nah, kalau kita tadi itu ini banyak kan strategik ya. Iya.
strategic thinking, logic thinking, dan fundamental dalam kita memimpin ya harus Betul, punya itu. betul. Ya, oke. Jadi- Apalagi nih obsesinya, Mbak Dewi? Meningkatkan satu leadership sih sebenarnya, Coach, Leadership ya. Karena kalau kita bicara tentang karir, kita harus punya leadership yang kuat. Betul. Bagaimana kita bisa mengajak tim dengan sedikit sentuhan, mereka sudah mau bekerja dengan hati mereka, gitu, Coach. Jadi tinggal di-challenge doang ya? Yes, challenge sedikit kan enak, Coach. Nggak capek. Nah itu, membuat itu PR-nya ini. Makanya kalau baru 5, berarti berapa persen tuh? Perlu dinaikin. Iya, perlu dinaikin. Perlu dinaikin. Ya paling nggak 50%. Kalau 50% kita, anak buah kita itu udah, atau tim kita itu udah high skill, high will, itu enak. Iya. High skill berarti rekrutmennya oke, coachingnya oke. High will berarti kita motivasi ini konseling lah. Kalau Ya, misalnya ada betul. yang kira-kira ini Counseling. gimana? Iya. gitu ya. Tadi banyak ilmu yang saya dapat. Jadi Iya. langsung mitigasi tim Karena memang masuk ke kelompok yang mana. Dia udah kepotret Udah ya? kepotret. Udah kebayang ya? Iya. Terus nanti besok mau diapain, Yes, mau ngapain besok gitu ya? eksekusinya seperti apa? Oke. Terakhir nih Mbak Dewi, apa nih pesannya buat para milenial yang ada di sana tuh, di luar sana itu, apa nih pesannya nih? Pesannya untuk semua generasi muda, milenial-milenial yang ada di luar sana, satu, jangan pernah putus dalam mengasah ilmu. Oke. Karena ilmu bisa didapat dari di mana aja, bukan hanya di bangku sekolah, di mana aja kita bisa belajar. Banyak coach-coach terus- hebat. terus belajar ya? Continuous and never ending improvement. Oke, continuous and never ending Improvement. Itu Jadi nilainya harus ditarik terus ya? ya, improvementnya terus harus ada, coach. Harus belajar lagi, Oke. belajar lagi untuk kita bisa berproduksi dengan lebih baik. Produktivitas kita akan meningkat, skill kita Mantap. meningkat, dan harapannya kita selalu bisa menjadi decision maker. Oke. Black belt itu udah langganan dong sekarang berarti selama ini? Black belt tahun lalu beberapa Dapat. kali Dapat. black belt. Oke. Black belt itu target. Jadi ada satu apresiasi kalau targetnya terlampaui, dapatlah yang namanya black Yes, belt. yes. Nah itu kebanggaan ya. Kebanggaan. Ada masing-masing organisasi kadang-kadang beda-beda nilai kebanggaannya. Tapi beliau ini sampai pada posisi sekarang, rahasianya salah satunya adalah tidak gatel lah kalau dengan adanya challenge, tidak mau siap menyia-nyiakan waktu Anda sekecil apapun challenge. Jadi Bapak Ibu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, kalau Anda ingin berhasil harus yang namanya continuous And never ending improvement. Jadi harus terus naik supaya apa? Ya, hanya kesempurnaan dan performan yang the best tuh yang kita dapat gitu ya. Salah satunya temen ngopi saya sore ini nih. Wah, senang sekali nih saya Mbak Dewi bisa berkolaborasi, ngobrol-ngobrol, ngopi, tetap sukses, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti belajar. Seperti yang Betul, Coach. sudah menjadi ini nih jiwa dan semangat yang Semangat. dilakukan ya. Itu udah jadi diri. Jadi udah diri yang ada ya. Iya, diri yang ada. Mantap, luar biasa. Tos dulu dong. Yeay. Aduh, diminum. Baru Aduh. kita pamit. Aduh. Thank you, Diminum. coach. Diminum dulu nih, kita sambil minum air putih biar sehat. Sehat. Karena di dalam jiwa yang sehat, Terdapat semangat yang sehat Semangat yang dan sehat. kuat, sehingga bisnisnya menjadi mantap, Mantap, dan luar lancar. biasa. Kita minum. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak Dewi waktunya. terima kasih, coach. Sama dan sahabat Akademika Indonesia. Demikian tadi obrolan kami dan ngopi kami dengan Mbak Dewi Yeay. Yunihanti ya. Yes, Mbak Yunihanti. Dewi Yunihanti. Yeay. Lahirnya bulan Juni ya? Juni, Juni ya. Berarti bulan depan bulan depan. Tambah usia. tambah usia. Nggak perlu ditanya usianya Yes. berapa, yang pasti lebih muda dari saya. Weh. 20 tetap stabil. Jangan bergerak. 20 plus ya. Tambahnya 20-nya tetap tambahnya yang banyak. Tambahnya yang banyak. Oke, sukses buat Anda semuanya. Salam
Great. Wih. Yeay.